Persatuan umat Islam merupakan cita-cita bersama, namun perbedaan pandangan dalam beragama sering sekali menjadi pemicu perdebatan di kalangan kaum muslimin. Salah satu perbedaan yang cukup menonjol adalah antara Nahdlatul Ulama dan gerakan Wahabi. Pembahasan kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejarah, konsep utama, serta perbedaan antara keduanya dengan cara yang objektif sehingga mampu menjadikan pijakan dialog yang sehat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang NU dan Wahabi. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama tradisional lainnya. NU lahir sebagai reaksi terhadap gelombang reformasi Islam yang saat itu dipengaruhi oleh ide-ide modernis yang banyak datang dari Timur Tengah. Teman-teman sekalian, di antara faktor berdirinya NU adalah yang pertama, konteks keagamaan. NU dibentuk untuk mempertahankan tradisi keislaman yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia, seperti Amalia Aswaja. Yang kedua, reaksi terhadap Wahabi. NU berdiri untuk menjaga tradisi lokal yang dianggap berpotensi terancam oleh gerakan pembaruan Islam, termasuk gerakan Wahabi. Di antara prinsip utama NU, yang pertama, bermazhab. NU menganut pemahaman Islam yang berdasarkan 4 mazhab fikih utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, tasawuf, menghormati dan melestarikan ajaran tasawuf dalam bingkai syariat Islam. Yang ketiga, kebudayaan lokal. NU mendukung akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui sejarah berdirinya NU dan prinsip utamanya, maka akan kita terangkan tentang Wahabi. Wahabi adalah istilah yang merujuk kepada gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, Arab Saudi. Gerakan ini muncul sebagai upaya untuk membersihkan Islam dari segala bentuk bid'ah, khurafat, dan syirik yang dianggap telah merusak kemurnian akidah. Sebab kemunculan gerakan Wahabi ialah yang pertama, konteks keagamaan. Muhammad bin Abdul Wahab melihat banyak praktek keagamaan di Jazirah Arab yang menurutnya menyimpang dari tauhid yang murni. Yang kedua, dukungan politik. Gerakan Wahabi mendapat dukungan dari Muhammad bin Saud, pemimpin lokal di Diriyah. Kolaborasi ini menjadi pondasi berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Di antara prinsip utama Wahabi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yang pertama, tauhid murni, menitik beratkan kepada pemurnian akidah dari segala bentuk penyimpangan. Yang kedua, anti kepada bid'ah, menolak segala bentuk inovasi dalam ibadah yang tidak memiliki landasan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, penolakan terhadap tasawuf dan ziarah kubur yang menyimpang, menganggap sebagian praktik tasawuf dan penghormatan terhadap makam wali yang sebagai bentuk penyimpangan di dalam akidah. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apa yang menjadi perbedaan utama antara NU dan Wahabi? Di antara perbedaan antara Wahabi dan NU adalah dalam masalah yang pertama, pendekatan dalam akidah. NU mengacu kepada akidah dengan landasan teologis dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah ini menyeimbangkan antara akal dan dalil nakli dalam memahami sifat-sifat Allah seperti penggunaan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan Wahabi
lebih menekankan kepada akidah tauhid yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka cenderung menolak takwil sifat-sifat Allah dan menafsirkannya secara isbat, kecuali ada dalil yang jelas untuk tidak memahaminya secara harfiah. Sebagai contoh, NU menganggap bahwa tangan Allah yaitu ayat mutasyabihat dapat ditakwil sebagai kekuasaannya. Sedangkan Wahabi memahami tangan Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran tanpa menakwilkan maknanya. Yang kedua, mazhab fikih. NU memegang teguh ajaran salah satu dari 4 mazhab fikih, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan dominasi mazhab Syafi'i di Indonesia. Sedangkan Wahabi secara fikih cenderung merujuk kepada mazhab Hambali, tetapi dengan sikap fleksibel yang tidak terikat secara mutlak pada mazhab tertentu. Mereka sering sekali langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis untuk mencari dalil. Contohnya, dalam tata cara wudhu, NU mengikuti detail mazhab Syafi'i seperti mencuci seluruh bagian kaki. Sedangkan Wahabi dapat berbeda pendapat jika ada dalil yang dianggap lebih kuat dari mazhab Hambali. Yang ketiga, sikap terhadap bid'ah. NU membagi bid'ah menjadi 2 dalam kategori, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti peringatan Maulid Nabi. Yang kedua, bid'ah dolalah, yaitu bid'ah yang sesat, yaitu inovasi yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan Wahabi memandang bahwa semua bid'ah dalam ibadah adalah sesat dan harus ditinggalkan berdasarkan hadis kullu bid'atin dolalah. Contoh, NU memperbolehkan Maulid Nabi dan tahlilan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahabi menolak Maulid Nabi karena tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang keempat, pandangan terhadap tasawuf. NU menerima tasawuf sebagai bagian dari Islam selama tidak menyimpang dari syariat. Tasawuf dipandang sebagai cara untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama NU juga mengikuti tarekat yang sah. Sedangkan Wahabi menolak sebagian besar praktek tasawuf, terutama yang mengandung unsur zikir yang berlebihan, tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia, atau keyakinan yang dianggap membawa kepada kemusyrikan. Contohnya ialah NU mendukung tarekat seperti Qadiriyah atau Naqsabandiyah yang diawasi agar tetap sesuai dengan syariat. Sedangkan Wahabi menganggap sebagian praktik tarekat sebagai bid'ah dan mengarah kepada syirik. Yang kelima, praktik ziarah kubur. NU memperbolehkan dan bahkan menganjurkan ziarah kubur sebagai sarana mengingat akan kematian dan mendoakan ahli kubur. Namun NU melarang tindakan yang berlebihan seperti meminta langsung kepada penghuni kubur. Sedangkan Wahabi memperbolehkan ziarah kubur, tetapi hanya untuk mendoakan dan mengambil pelajaran dari kematian. Mereka melarang segala bentuk penghormatan yang berlebihan seperti tawasul ataupun berdoa melalui perantara ahli kubur. Contohnya, NU menganggap tawasul kepada wali atau orang yang soleh yang telah wafat sebagai bagian dari syafaat yang diperbolehkan. Sedangkan Wahabi menolak tawasul semacam ini, menganggapnya mendekati kepada syirik. Yang keenam, sikap terhadap budaya lokal. NU mengakomodasi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi seperti selamatan, wayang kulit, atau kenduri diintegrasikan dengan ajaran Islam. Sedangkan Wahabi
lebih cenderung menolak budaya lokal yang tidak ada dalam syariat Islam, menganggapnya sebagai penyimpangan yang harus ditinggalkan. Contohnya, NU menganggap kenduri sebagai cara untuk bersedekah dan doa bersama. Sedangkan Wahabi menilai kenduri tidak memiliki dasar dalam syariat dan lebih baik diganti dengan sedekah tanpa ritual yang khusus. Yang ketujuh, pendekatan dalam dakwah. NU menggunakan pendekatan moderat, toleran, dan santun dalam berdakwah. Mereka cenderung mengutamakan harmoni dan dialog terutama dalam masyarakat yang majemuk. Sedangkan Wahabi lebih cenderung lebih tegas dan langsung dalam menyampaikan dakwah, terutama dalam meluruskan praktek yang dianggap menyimpang. Contohnya, NU berdakwah melalui pesantren dan pengajian yang rutin dengan penyesuaian pada budaya setempat. Sedangkan Wahabi fokus kepada dakwah dengan materi pemurnian tauhid dan penolakan terhadap bid'ah. Meskipun terdapat banyak perbedaan antara NU dan Wahabi, mereka memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Yang pertama, tauhid sebagai pondasi utama. Keduanya, menekankan pentingnya tauhid sebagai inti dari ajaran Islam. Yang kedua, ketaatan kepada Al-Quran dan hadis. Kedua pihak ini menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang utama. Yang ketiga, penolakan terhadap syirik. NU dan Wahabi sepakat bahwa syirik merupakan dosa yang besar yang harus dijauhi oleh umat Islam. Teman-teman sekalian, ada beberapa isu yang kerap menjadi perdebatan antara NU dengan Wahabi, di antaranya. Yang pertama, ziarah kubur dan maulid Nabi. NU membolehkan dan mempraktikkan tradisi ini, sementara Wahabi menentangnya. Menentang ziarah kubur yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, penggunaan doa dan tawasul. NU menerima praktik tawasul, sedangkan Wahabi menganggapnya mendekati kepada syirik. Yang ketiga, pendekatan dakwah. NU mengedepankan pendekatan yang moderat dan mengakomodasi budaya lokal, sedangkan Wahabi lebih konfrontatif dalam menentang praktek yang dianggap menyimpang. Terus, bagaimana kita harus menyikapi perbedaan ini? Yang pertama, mengedepankan ilmu, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan konsep masing-masing pihak dapat mengurangi salah paham. Yang kedua, dialog yang konstruktif. Perdebatan tidak akan menghasilkan solusi, tetapi dialog yang sehat akan membuka jalan untuk saling memahami. Yang ketiga, menjaga ukhuwah Islamiyah. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan perpecahan, melainkan dijadikan sebagai rahmat yang memperkaya khazanah Islam. Yang keempat, fokus pada musuh bersama. Umat Islam perlu lebih memusatkan kepada perhatian tantangan global seperti Islamofobia, sekularisme, dan materialisme. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, perbedaan antara NU dan Wahabi adalah bagian dari keragaman dalam tubuh umat Islam. Pemahaman yang objektif terhadap sejarah, konsep, dan pendekatan keduanya akan membantu umat Islam untuk bersikap lebih bijak dalam menyikapi perbedaan ini. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan fokus kepada nilai-nilai tauhid yang menjadi inti ajaran Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.